Baik, Pak Kunto, sejauh ini sebagai Ketua Silaturahmi Pekerja Buruh Rindu Surga, kepentingan apa ini yang diperjuangkan dan sejauh mana perjuangan buruh selama ini? Akankah nanti kelompok yang digawangi oleh Pak Kunto ini akan ikut menjadi bagian dari konstituen Partai Buruh ini untuk menggapai hajat kepentingannya ini? Mumpung beliau yang menggawangi salah satunya di Partai Buruh ini hadir di Zoom ini, mungkin mau ikut bagian jadi konstituennya nih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, salam perjuangan. Allahu Akbar, insyaallah. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Engkau adalah umat yang terbaik yang dilahirkan dari manusia yang mengajak kepada al-ma'ruf, kebaikan, dan mencegah daripada al-munkar, keburukan, wa tu'minuna billah, dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, pada pembicara yang sangat kami hormati, kami cintai, yaitu Bapak Ridwan Hatam Aziz SH selaku Presiden FSPMI, ya, dan juga Bapak Fikri Azudiar dari Laras yang sangat-sangat kami hormati, kami cintai, dan kami banggakan. Pada kali ini merupakan satu kehormatan buat kami dari SPBRS karena diajak bergabung, ya, guna untuk membicarakan umat, ya. Man asbaha wa la yahtama bi amril muslimin afalaisa minhum. Hadis riwayat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifar. Barang siapa yang menemui pagi, barang siapa yang bangun pagi sementara dia tidak memikirkan urusan umat, maka falaisa minhum, tidak termasuk golongan umat ini. Saudara-saudaraku, kenalkan bahwa SPBRS ini bukan serikat pekerja, ya, ST-nya, ya, tapi silaturahmi pekerja buruh rindu surga, itu, ya. Jadi aktivitas kami itu hanya dua hal, yaitu silaturahmi dan mengedukasi buruh, ya. Jadi apapun problem perburuan A sampai Z, akar sampai daun, itu solusinya ada di dalam Islam. Karena Islam itu adalah sebuah sistem kehidupan yang lengkap, gitu, ya. Bahwasanya SPBRS ini adalah sebagai gerakan buruh, ya, yang berkonsentrasi membina kaum buruh agar satu hal, ya, Bung Aminur Rahman, yaitu supaya memiliki kepribadian dan perjuangan Islam. Artinya ikut di dalam memperjuangkan Islam. Nah, perlu kami sampaikan di sini bahwa anggota SPBRS ini adalah kader dakwah yang sesungguhnya. Kader dakwah yang sesungguhnya. Bukan seorang yang secara berteori saja, ya, atau seorang wartawan yang hanya nyatet saja kejadian, ya, kemudian mengabarkan. Tidak begitu. Mereka itu meski harus mencurahkan perhatian besar dan memonitor, yaitu masalah-masalah, ya, perburuan, dan juga menguasainya, ya. Dan kemudian itu dilakukan secara lengkap, ya, dan menjadikan permasalahannya itu sebagai menu harian, ya. Kalau Bung Aminur Rahman ini menu hariannya apa ini? Mungkin sambal pecel, sego campur, gitu, ya. Ya itu seperti itu, ya. Jadi asik, gitu, ya. Kita, ya, jadi pekerja, ya, jadi aktivis buruh juga, ya, memikirkan umat, jadi keseharian, jadi nikmat, gitu, ya. Nggak ada ceritanya orang memakan menu kesehariannya nggak nikmat, ya. Nah, ini penting, ya. Jadi menjadi makanan kesehariannya. Tetapi mereka wajib memiliki sarana untuk mengatur urusan-urusan masyarakat. Karena mereka itu aktivis pejuang. Sekali lagi bukan wartawan. Lebih dari itu, mereka ini adalah para pengemban dakwah. Nah, kemudian mereka ini adalah juga pengusung pemikiran, bukan sekadar aktivis buruh biasa, ya. Kalau kita lihat ini buruh biasa itu, ya,
mereka ya hanya kerja, ya berangkat pagi, ya kemudian pulang sore kan gitu ya. Setiap hari begitu ya. Nanti liburnya Sabtu Minggu, bahkan ada teman saya ya itu yang sekarang bekerja itu justru tidak ada liburnya, coba bayangkan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan teman-temannya sudah di PHK ya. Jadi dia tetap bekerja, tetapi dengan konsekuensi tiap hari masuk ya, coba bayangkan ya. Tetapi itulah buruh ya, kudu kuat ya. Tapi harus diperjuangkan gitu ya. Nah, maka saudara-saudaraku, maka oleh karena itu ya, bahwa mereka itu harus senantiasa mengatur urusan-urusan masyarakat dengan pemikiran dan senantiasa mengemban ya, mengemban dakwah ini ya. Jadi mereka juga selain bekerja, karena mereka itu punya ya sebuah misi ya untuk melakukan perubahan, itulah kemudian mereka ada dakwah. Jadi mereka harus menjadikan permasalahan buruh itu hanya ya alat untuk mentransformasikan, ini istilah kami ya, mentransformasikan kepada mereka berbagai aktivitas dan pemikiran-pemikiran yang berkaitan ya. Jadi misalkan saja beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan MEA, ya langsung SPBRS itu membuat acara mengumpulkan buruh ya, serikat pekerja, kemudian yang berkompeten juga dinas Disnaker Trans juga ya kita undang dengan menghadirkan pembicara pakar ya. Kemudian kita buat acara diskusi ya, dengan tema MEA dan ancaman PHK massal ya. Dan tentu nanti ada entry point yang penting setelah dijelaskan fakta-faktanya, akar masalahnya, kemudian kita berikan solusi secara Islam. Dan ini yang sebenarnya menurut kami yang harus kemudian menjadi spirit bagi para buruh ya. Apalagi Indonesia ini mayoritas adalah Muslim ya. Tentu merupakan sesuatu sudah keharusan ya. Islam itu dikedepankan sebagai solusi terhadap problematika umat khususnya pada kaum buruh. Nah kemudian mereka harus menjadikan masalah buruh itu hanya sebagai alat ya untuk mentransformasikan tadi, dan mereka berbagai aktivitas dan pemikiran-pemikirannya itu mereka bersatu ya, menyatu ya dengan pemikiran-pemikiran tadi ya, luar biasa. Nah problem buruh itu bagi mereka ya itu tidak boleh melebihi ya sebagai sarana transformasi komoditi politiknya. Nah kemudian karakter ya, bahwa karakter yang dipakai mensifati diri oleh para anggota SPBRS itu adalah bahwa mereka merupakan aktivis dakwah ya. Jadi alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun ini, alhamdulillah terus berkembang di beberapa kota dan kabupaten ya. Semuanya kemudian semuanya kemudian terus menggemakan ya apa yang menjadi spirit perjuangan kita. Ya kalau waktu itu misalkan ada diskusi tentang MEA ya, maka kemudian juga dilakukan hal yang sama di daerah-daerah ya, menjadi bahan diskusi. Jadi menggema, meresonansi ya, sehingga meluas pemikiran spirit Islam sebagai solusi ini. Nah kemudian Bung Amilur Rahman, bahwa atau dengan ungkapan lain ini ya, bahwa mereka itu adalah pejuang Islam di kalangan buruh gitu ya. Bahkan yang menjadi aktivitas mereka di dalam kehidupan ini adalah perjuangan pemikiran ya. Nah, kemudian benar memang ya bahwa mereka itu tidak mencari rizki dengan berpolitik ini ya. Jadi kita perlu pahami ya, ini yang cukup menarik ya. Karena spiritnya tadi surga itu ya. Bahwa silaturahmi pekerja buruh rindu surga. Siapa yang tidak suka surga? Bung Amilur Rahman mau surga? Ya. Mau sekali, mau sekali. Jawabnya bukan saja mau, tapi mau sekali dan berharap ya. Sehingga kalau seseorang sudah hatinya, di pikirannya itu sudah surga, ya apapun akan kemudian akan dikerahkan ya tenaganya untuk menggapai surga, menggapai ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cukup kemudian tadi menjadikan problematika umat ini digeluti ya kalangan buruh,
kemudian spiritnya adalah bahwa Islam memiliki solusi. Bagaimana solusi Islam? Disitulah kemudian nanti kita akan bedah ya, dengan menghadirkan pembicara-pembicara yang sangat pakar ya, sehingga akan buruk ketika datang ya, kemudian pulang mereka sudah ada bertambah ya pengetahuannya, bertambah ketakwaannya, begitu. Nah, kemudian aktivitas mereka itu juga tidak hanya sebatas aktivitas perjuangan di internal pabrik ya. Jadi kalau di pabrik itu tentu harus sesuai dengan akord ya, datang pagi, nggak boleh telat, kerja nggak boleh grundel kan begitu ya, karena sudah kesepakatan dengan majikannya ya, di mana mereka bekerja. Waktunya sholat ya sholat kan begitu ya, waktunya kemudian istirahat ya. Tetapi mereka adalah pejuang yang melangkah di berbagai lini ya. Aktivitas perjuangan tetap mereka lakukan meskipun saat mencari rezeki sekalipun ya. Nah, sebelum menang mereka adalah pejuang ya, dan setelah menang pun mereka juga pejuang ya. Artinya mereka tetap ya menjadi pejuang baik sebelum dan sesudah kemenangan, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang mengatur dan memelihara urusan masyarakat ya. Jadi ini adalah tentang SPBRS sendiri ya, dan kiprahnya ya. Maka tak kenal maka tak sayang ya, sehingga saya sampaikan di awal ini ya. Kalau baik. Kalau tadi Pak Aziz ya mengenalkan Partai Buruh, saya mengenalkan SPBRS. Terima kasih. Baik Pak Kunto. Jadi memang yang digawangi Pak Kunto ini cukup anti mainstream. Soalnya kalau bicara buruh itu kan biasanya ya bicara UMR, bicara kesejahteraan, bicara kontrak kerja. Tapi ini unik ini, karena sesuai dengan namanya ini, namanya pejuang ini pekerja buruh rindu surga. Jadi yang dituntut surga nih buruhnya. Ya. Jadi apa sebenarnya kemudian pesan yang ingin Pak Kunto sampaikan dengan organ yang Pak Kunto ini ketuai? Apakah ini semacam lembaga dakwanya buruh ini ya, supaya kemudian buruh kalaupun mereka melakukan satu aksinya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Kalaupun mereka melakukan satu tuntutan, termasuk tuntutan kesejahteraan yang sesuai dengan syariah. Apakah seperti itu pesannya, sehingga kemudian dinamai sebagai lingkar pekerja buruh rindu surga ini? Jadi surganya ini masuk dalam segmen apa? Dalam kapasitas atau dalam lingkup perburuan? Karena kita berbicara tentang hal tersebut di dalam kesempatan ini, Pak Kunto. Ya baik, kalau kita perhatikan itu kan bahwa kenapa pakai surga itu ya. Allah ya ini Ta'ala itu buruh menuntut surga ini. Ya. Nah, ini nggak bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, yang sesungguhnya surga itu seluas langit dan bumi yang diberikan kepada orang yang bertakwa. Nah, takwa ini adalah banyak definisinya ya. Ada Imam Ali yang mendefinisikan, ada definisi yang lainnya ya. Misalkan al-khauf minal jalil ya, al-istidatu fi yaumil rohil ya, misalkan seperti itu ya. Ini banyak sekali, tetapi intinya bahwa takwa itu adalah melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah ya. Ini yang disebut sebagai Islam kafah ya. Jadi kami mengajak para buruh itu untuk menjadikan Islam sebagai sistem kehidupannya gitu ya. Dan tentu saja
sistem kehidupan yang sempurna ini hanya ada pada Islam ya, karena Islam itu bukan hanya mengatur masalah hubungan manusia dengan dirinya, berpakaian, makan, minum, tapi juga manusia dengan Al-Khaliq, dengan Allah, yaitu sholat, puasa, zakat, haji jika mampu ya, dan kemudian manusia dengan manusia, yaitu masalah politik, pemerintahan, hukum dan peradilan, pergaulan pria dan wanita ya, termasuk ekonomi ya. Ekonomi di sini ada di dalamnya problem perburuan. Nah ini kami ajak guru itu untuk selalu problem-problem itu dikaitkan dengan itu ya, sehingga hidupnya itu akan menjadi muslim kafah, akan barokah dan meraih surga. Kemudian begini, Bung Aminur Rahman ya, bahwa perjuangan kami tentu pemikiran ya, tidak dengan yang lainnya ya. Memang tidak melalui mungkin apa yang seperti kita lihat ya, para guru-guru yang mereka itu kemudian kami tetap mengapresiasi ya, seperti guru melakukan demo ya, tetapi kami lebih mengajak guru berpikir akar masalahnya ini ada pada sistem sebenarnya ya. Jadi pemikiran bahwa aspirasi dan sikap guru itu harus dari SPBRS ini alhamdulillah rajin bersilaturahmi, karena silaturahmi itu memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Kami datang ke SPSI, alhamdulillah diterima dengan baik ya. Kami dengan KSPI ya, dengan FSPMI, Sarbu Musi, alhamdulillah ya, bahkan dengan Disnaker Trans juga begitu ya. Semua kita kunjungi, termasuk ke DPR. Walaupun waktu itu datang untuk menolak undang-undang Omnibus Law ya, karena undang-undang ini akan membawa kepada perbudakan modern ya. Jadi silaturahmi ini bentuk komunikasi kami ya, dan saling menasihati demi aktivitas untuk menegakkan syariat Allah, yaitu syariat Islam. Selama metode mereka masih sejalan dengan akidah Islam dan syariat Islam, kecuali ada yang kemudian berhaluan, mohon maaf, berhaluan misalkan ateis ya, sosialisme yang ateis ya, tidak percaya Tuhan ya, tentu ini sudah berbeda. Sebelumnya kami telah mengambil beberapa sikap dalam menolong saudara-saudaranya kaum muslimin di antara gerakan-gerakan buruh ya, ketika mereka mengalami ketidakadilan dari rezim zolim dan penindas ya. Jadi kalau ada orang yang didolimi dan mendolimi, ini harus kita tolong. Orang yang didolimi harus kita lindungi. Sedangkan orang yang mendolimi itu harus kemudian dinasihati. Hatta penguasa sekalipun ya, kemudian kita nasihati. Nah, sehingga apabila dari mereka itu mereka mohon maaf salah jalan, maka dengan ikhlas dan tulus ya, kami berusaha untuk menasihatinya ya. Tidak boleh marah ya, tidak boleh gondok ya, karena kita ini adalah berdakwah sekali lagi ya. Baik. Nanti kalau nggak ikhlas nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka mengalami ketidakadilan ya dari siapa, yaitu rezim dolim dan penindas ya. Ini mungkin gambaran sedikit ya.